Kementerian Agama mengajukan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024 turun, tetapi biaya perjalanan ibadah haji BPIH naik. Seperti apa komponen BPIH 2025 dan apa tanggapan DPR? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Usulan BPIH 2025 dari Kementerian Agama mendapat banyak sorotan dari anggota DPR dan masyarakat, khususnya calon jamaah haji reguler Indonesia, karena usulan biaya haji yang dibayar jamaah atau BPIH ternyata naik 9,36 juta rupiah dibandingkan dengan BPIH 2024. Namun, ini baru usulan dari Kemenak dan tentu ada harapan BPIH turun. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan BPIH untuk musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi 93,389 juta rupiah per orang, terdiri atas biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang ditanggung calon jamaah haji 65,373 juta rupiah atau 70%, sementara 28,016 juta rupiah atau 30% ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Komponen biaya haji tahun 2025 diantaranya mencakup biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi 34,386 juta rupiah, akomodasi di Mekah 15,232 juta rupiah, akomodasi di Madinah 4,454 juta rupiah, biaya hidup 3.200.000 rupiah per orang, dan paket layanan masyair 8 juta rupiah. Nah, dalam rapat dengar pendapat dengan panja BPIH 2025, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menjelaskan komponen biaya haji tahun 2025. Dirjen PHU juga menyampaikan usulan anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji 2025. Untuk asumsi dasar. Nah ini kita sampaikan, kalau di teks, mohon maaf, yang sebelah kanan 2024 ya, itu 1446 Hijriah 2025, 1445 Hijriah 2024. Ada beberapa perbedaan yang kami sesuaikan, dan kami mohon izin ingin menyampaikan juga bahwa dalam rangka menyusun anggaran ini, kita melihat usulan tahun lalu, yang kemudian realisasi tahun lalu, dan kita coba mengambil di tengah agar ada ruang untuk penghematan, tetapi di saat yang sama kita coba agar biaya, ya, antisipasi kenaikan dan lain-lain tetap bisa kita lakukan. Nah, untuk kurs ini SAR terhadap rupiah tahun ini lebih tinggi, Pak, karena kurs SAR atau Saudi Rial itu kompatibel dengan US dollar gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kurs dolar rupiah tahun 2024 itu 15.600. Kemudian untuk tahun ini kita akan coba tawarkan dan kita lihat dengan 16.000 sesuai dengan APBN dan juga melihat fluktuasi yang ada saat ini. Kemudian untuk kloter jumlahnya, karena jumlah jamaah haji saat ini masih normal, kita perkirakan 554 kloter dan mudah-mudahan pesawat yang tersedia juga sepadan dengan jumlah kloter yang kita rancang. Tahun lalu 548. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi
ini mengalami kenaikan dan banyak faktor di situ yang nanti bisa kita diskusikan, yaitu 34,3 juta, sementara tahun lalu itu 33,4 juta rupiah. Kemudian akomodasi jamaah di Mekah, ini juga basisnya sama, realisasi tahun lalu dengan usulan tahun lalu, kita ambil jalan tengah. Tahun lalu 4.230 rial, kemudian untuk tahun ini kita ajukan 4.100 rial. Akomodasi jamaah di Madinah ya itu masih sama, 1.325 rial. Untuk living cost juga masih sama, 750 rial. Kemudian untuk visa haji, ini kami sampaikan visa haji dikosongkan karena masuk nanti di bagian masyair, gitu ya. Tahun lalu 300, ya harganya sama tapi masuknya di masyair, itu Pak Ramadan ya. Jadi penempatannya biar clear. Kemudian paket layanan masyair, nah tahun lalu 4.267 rial, yang tahun ini 4.170 real. Dan di situ ingin kami sampaikan ada dua komponen. Satu komponen yang bisa negosiasi, yaitu dengan syarikah, dan ada yang given dari kerajaan Saudi atau kementerian yang tidak bisa dinegosiasi. Jadi kita ajukan 4.170 real. Volume makan masih sama 84 kali. Kemudian harga satuan makan siang dan malam. Nah ini harga yang muncul sementara 15 rial. Ya, kemudian tahun lalu 16,50 real. Jadi turun 1,5 real. Ya, mudah-mudahan bumbunya tetap kental. Gitu ya. Kemudian volume makan jamaah haji di Madinah 27 kali. Sama. Harga satuan makan siang dan malam di Madinah kita tawarkan 15 rial. Dan tahun lalu 16 rial, 16,50 real atau 16,5 real. Harga satuan makan pagi di Madinah sama 10 real. Kemudian asuransi kesehatan yang diusulkan di sini 21,85 real, turun dari 28,75 real. Untuk nakobah ya, ini masih sama. Nakobah itu untuk transportasi antar kota, kita usulkan sama 982. Kemudian transportasi salawat 169,5 SAR atau Rial Saudi, naik dari tahun lalu yang sebesar 146 Rial. Perlu kami sampaikan sebelum lebih lanjut bahwa sesuai dengan semangat diskusi kita dengan Komisi 8, baik evaluasi haji maupun diskusi-diskusi sesudahnya tentang skema, ini kami masih mengecek skema baru yang harganya belum muncul, Pak Ketua, khusus untuk tanazul. Jadi tanazul itu berbeda dengan bus tarodudi, yang ini mudah-mudahan tidak jauh berbeda harganya. Kemudian untuk volume manasik di KUA wilayah Jawa masih sama. Kemudian di luar Jawa 6 kali, kemudian di luar wilayah Jawa 8 kali. Nah, dulu alasannya di Jawa sudah sangat banyak KBIHU yang melakukan pembimbingan. Nah, untuk di luar Jawa memang masih terbatas yang melakukan bimbingan. Nah, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Kemudian volume manasik di kabupaten kota sebanyak 2 kali. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian harga satuan manasik itu Rp100.000. Jadi total BPIH per jamaah adalah 93.389.384,99 rupiah. Ini sedikit turun dari tahun lalu ya, 93,4 juta rupiah. Nah, untuk usulan BPIH tadi kalau kita lihat ada penurunan 20.601,1 rupiah.
Untuk anggaran operasional haji 1446 Hijriah, ya kami menyampaikan usulan biaya seperti kami sampaikan sebelumnya, dan untuk biaya tersebut ya sesuai dengan pembagian kuota yang kita terima, yaitu 221.000, yang untuk haji regulernya itu 203.320. Yang dimaksud haji reguler itu ada jamaah haji reguler, disebut dengan reguler murni itu jamaah. Kemudian dalam undang-undang ada juga PHD, petugas haji daerah, gitu ya, yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dan kemudian juga ada mekanisme untuk menyertakan pembimbing haji dari KBIHU, yaitu juga diambilkan dari kuota tersebut. Nah, kemudian untuk haji khususnya 17.680. Nah, sementara untuk tim PHU termasuk juga pengawas DPR RI, DPD RI, BPK RI dan lain-lain itu masuknya ke dalam kuota petugas. Bukan kuota jamaah. Kemudian untuk living cost ya masih tetap 750 sebagaimana kami sampaikan tadi. Dan anggaran BPIH ini dikelompokkan ke dalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji, yang disebut dengan BPIH, atau biaya perjalanan ibadah haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi. Dari skema yang ada, kami mengusulkan sebagaimana kemarin Bapak Menteri Agama beserta dengan Badan Penyelenggara Haji, bahwa BPIH untuk tahun ini 93.689.684,99 rupiah, dengan komposisi BPIH-nya 70%, yaitu 65.372.779,49 rupiah, dan nilai manfaatnya atau optimalisasi sebesar 28.016.905,50 rupiah atau 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji antara lain dengan dana 65,3 juta tersebut mencakup biaya penerbangan, ya, akomodasi Makkah, akomodasi Madinah, living cost, serta paket layanan masyair. Sementara untuk konsumsi dan lain-lain dibebankan kepada nilai manfaat. Saya kira itu. Kemudian untuk komposisi 70-30% kami usulkan menjadi usulan pemerintah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, untuk haji khusus, ya kami juga ada pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji ini, kami mohon sumber dari nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar 9.490.138.000 rupiah, baik untuk perlindungan, dokumen perjalanan, pembinaan jamaah haji di tanah air, pelayanan umum, dan pengelolaan BPIH. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengemukakan jika angka usulan BPIH dari pemerintah masih bisa ditekan ke angka 87 juta rupiah. Bahkan diharapkan bisa ditekan sampai ke angka 85 juta rupiah. Bahkan kalau ini betul-betul realistis sesuai dengan yang kita buat kajian-kajiannya, itu malah bisa ke 85 juta rupiah, kata Syafi'i. Menurut Syafi'i, Kemenak masih terus menyisir usulan BPIH 2025. Namun yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH sudah turun. Kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini di penawaran awal saja sudah turun, ujar Syafi'i. Ketua Panitia Kerja Biaya Haji 2025 Komisi 8 DPR Abdul Wahid menyampaikan
hasil telaah dari Komisi 8 menunjukkan BPIH 2025 dapat diturunkan menjadi di bawah 90 juta rupiah. Rata-rata BPIH berjamaah tahun 2025 dapat dirasionalisasi hingga di bawah 90 juta rupiah, kata Wahid. Meskipun tidak menyebutkan rincian komponen biaya haji hasil telaah Komisi 8 DPR, Wahid menyampaikan hasil telaah pihaknya sama dengan hasil perhitungan dari Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i. Namun masih ada perbedaan pendapat semangat antara Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama. Hasil telaah Komisi 8 DPR RI serupa dengan hasil telaah Wakil Menteri Agama. Ini dengan Menteri Agama dan wakilnya beda. Untuk itu, Panja Biaya Haji Komisi 8 DPR meminta Dirjen PHU dan BP Haji mengkaji kembali komponen-komponen biaya haji sehingga dapat diturunkan menjadi di bawah 90 juta rupiah. Selain itu, Dirjen PHU Kemenak dan BP Haji harus menelaah kembali usulan terkait dengan presentasi komposisi BPIH 2025 antara yang bersumber dari BPIH dan nilai manfaat yang dapat dibahas melibatkan BPKH. Bagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala BPH RI pada rapat kerja tanggal 30 Desember 2024 yang lalu mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah pada penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi adalah sebesar 93.386.684,99 sen. Dengan komposisi biaya perjalanan ibadah haji BPIH serta sebesar 65.372.772 rupiah, 49 sen atau sama dengan 70%. Dan nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji sebesar 28.016.905 rupiah atau 50 sen sama dengan 30%. Asumsi dasar yang menjadi pijakan adalah kuota haji sebanyak 221.000. Yang dibagi untuk kuota haji reguler sebanyak 203.320 jamaah dan untuk kuota haji khusus sebesar 17.680 jamaah serta kurs dolar Amerika sebesar 16.000 rupiah per US dollar dan kurs rial sebesar 4.266,67 sen. Usulan rata-rata besaran BPIH tersebut tentu masih membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut sehingga dapat dilakukan rasionalisasi dan penurunan agar BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi terjangkau bagi jamaah haji dan dapat mendukung pemberian pembinaan, perlindungan, dan pelayanan maksimal dan berkualitas baik kepada jamaah haji. Perlu juga disampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI juga telah melakukan telaah terhadap usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Ini nanti agak pembandingnya Pak Dirjen. Usulan rata-rata BPIH dari pemerintah dapat disandingkan dengan hasil telaah Komisi 8 DPR RI. Telah Komisi 8 DPR RI menghasilkan bahwa rata-rata BPIH per jamaah tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dapat dirasionalisasi hingga di bawah 90 juta rupiah. Wah, ini luar biasa itu, 90 juta.
Hasil telah Komisi 8 DPR RI juga serupa dengan hasil telah yang dilakukan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ini dengan menterinya dan wakilnya beda ini. Bahwa rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dapat dirasionalisasikan hingga di bawah 90 juta rupiah. Oleh karena itu, Ditjen PHU, Kementerian Agama Republik Indonesia dan BPH RI harus juga menelaah kembali secara seksama BPIH dan diusulkan terkait dengan persentase komposisi BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi antara yang bersumber dari BPIH dan nilai manfaat. Dapat dibahas dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH sebagai pengelola keuangan haji. BPKH lah yang nanti mengetahui secara detail ketersediaan nilai manfaat yang dapat dipergunakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Apabila nilai manfaat yang tersedia BPKH yang memadai, maka usulan komposisi BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang terdiri dari BP sebesar 70% dan nilai manfaat sebesar 30% dapat direformulasi ulang. Dalam pembahasan rapat lanjutan Panja BPIH 2025, jamaah haji reguler tentu berharap wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi agar biaya haji yang dibayar jamaah tidak terlalu memberatkan. Kita tunggu perkembangan pembahasan biaya haji 2025. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.